Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aziz Saputra, kelas 11 IPA D, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Apa Perjanjian Renville? Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Setelah peneliti menemukan topik, maka barulah dapat dimulai tahap-tahap dalam Perjanjian Renville. 1. Latar belakang. Menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat yang diakui Belanda. Hasil perundingan disahkan pada 25 Maret 1947. Namun, Belanda ternyata hanya mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat sebatas Jawa dan Madura saja. Belanda bahkan melanggar perjanjian Indrajati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional termasuk PBB melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia. 2. Isi Perjanjian Renville. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuk Republik Indonesia Serikat. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante Republik Indonesia Serikat. 3. Tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Renville. 1. Delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia terdiri dari Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjojo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Choatik Len, dan Nasrun. 2. Delegasi Belanda. Delegasi Belanda beranggotakan H.A.I. van Slendenburg, Dr. P.J. Koets, Dr. Charles Mogil, serta orang-orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yakni Abdul Qadir Wijayatmojo. 4. Dampak Perjanjian Renville. Dampak negatif ternyata cukup merugikan bagi Indonesia. Wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook atau garis status quo. Garis Van Mook mengambil nama dari Hubertus Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis Van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari Perjanjian Renville. Dampak positif Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Demikianlah tahap-tahap Perjanjian Renville. Jangan lupakan sejarah Indonesia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.